Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, mutawatir. Bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Patria TV di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, alhamdulillah saya Mustafa kembali menjumpai sahabat Patria TV semuanya dalam program I Love Pesantren untuk episode yang kedua. Untuk program kali ini, alhamdulillah saya berada langsung di Pondok Pesantren Al-Quraniyah yang beralamat di Jalan Panti Asuhan, Jurang Mangu, Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini saya langsung bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Quraniyah, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sobron Zayan MA. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Ustadz Mustafa sehat? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana semuanya pesantren berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan sebagaimana yang kita rencanakan sesuai dengan prosedur. Alhamdulillah semuanya di berjalan. Era new normal ini. Di era new normal. Baik. Ya, sahabat Patria TV, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Kiai Sobron terkait dengan Pondok Pesantren Al-Quraniyah ini seperti apa dan bagaimana cerita yang ada di dalam pondok pesantren ini. Kita akan langsung kumpas tuntas bersama beliau. Pak Kiai, terima kasih sekali lagi sudah memberikan kesempatan kepada kami tim dari Patria TV untuk bisa bersilaturahim langsung di pesantren yang kita cintai ini. Ya, untuk yang pertama, Pak Kiai bisa ceritakan kepada sahabat Patria TV terkait pesantren Al-Quraniyah ini, sejak kapan ada eksis di Tangerang Selatan ini, lalu kemudian mengapa memilih nama Al-Quraniyah seperti itu? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mustafa yang saya banggakan, saya muliakan sudah hadir ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah ini. Ya. Terus terang saya merasa satu kehormatan bagi saya bisa dikunjungi oleh Patria TV. Ya, dalam hal ini oleh Ustadz Mustafa dan teman-teman. Saya ingin menyampaikan pertama bahwa Al-Quraniyah itu berdiri tahun 1991 sebenarnya. Baik. Tetapi itu belum menjadi sebuah pesantren, baru hanya sebuah majelis ta'lim dan taman pendidikan Al-Quran. Waktu itu belum ada namanya. Baik. Jadi saat itu saya masih selesai saya belajar di Pondok Pesantren Al-Quraniyah Ulu Jami, saya kebetulan sudah lulus aliyah atau PGA waktu itu. Kemudian saya merintis sebuah taman pendidikan Al-Quran. Sebelumnya saya merintis majelis ta'lim anak-anak, remaja waktu itu, ibu-ibu. Padahal itu waktu itu usianya remaja. Masih remaja ya. Saya belum menikah juga waktu itu, dan kebetulan kepercayaan masyarakat tentang Al-Quran sudah tumbuh di rumah saya ini. Waktu itu belum ada majelis ta'lim. Jadi waktu itu kita membuka ada metode baru, cara praktis membaca Al-Quran dengan namanya metode Iqra. Sebelumnya kami mengajar itu dengan metode Baghdadiyah. Tapi kemudian kita robah, ada metode baru, terbaru dan sangat efektif saya lihat. Saya mengikuti penataran waktu itu. Kemudian setelah saya mengikuti penataran metode Iqra, kemudian saya kembangkan di rumah ini. Kemudian setelah itu rumahnya masih model lama ya, bukan begini.
Terus kemudian saya ajarkan kepada mereka metode tersebut, dan alhamdulillah ternyata dari sekian yang dulunya dengan metode Baghdadiyah lama belajarnya, tapi ini dengan metode baru Iqra waktu itu, sehingga antusias masyarakat, banyak anak yang tadinya tidak bisa belajar, tidak bisa membaca Al-Quran, segera bisa membaca Al-Quran. Dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu sudah bisa baca Quran. Dengan Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai selesai. Akhirnya terus berkembang sampai murid saat itu mencapai 500 lebih. Murid TPA, Majelis Ta'lim Remaja. Akhirnya saya berpikir, wah ini saya sistem pendidikan pun di rumah. Iya. Dan waktu itu seragam pakaian sekolah TPA yang model terbaru tuh kita udah, semua mereka yang sekolah yang biasanya pakai sarung, saya ganti pakai seragam TPA. Ternyata terus berkembang. Akhirnya setelah itu saya tidak bisa lagi menampung santri, santri TPA. Akhirnya kami semuanya bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat ingin mendirikan sebuah tempat yang namanya gedung, gedung TPA awalnya. Gedung TPA dengan luas 56 meter, itu pemberian orang tua saya diwakafkan. Saya buatlah waktu itu dengan swadaya masyarakat, RW semuanya saat itu berkoordinasi dengan Pak RW, RT dan seluruhnya tokoh-tokoh di sini. Mereka membantu, antusias masyarakat. Singkat cerita bangunan itu selesai dalam waktu 5 bulan. 5 bulan selesai ya, 56 meter Ustaz Mustafa ya. Iya. Waktu itu selesai 2 lantai. Nah, 2 lantai, akhirnya kita coba dibagi-bagi kelas. Nah, lama-lama tahun 95, 96, 97, nah 98 remaja-remaja pun hampir sekitar 300 orang yang ngaji ke sini. Itu remaja saja. Akhirnya tahun 2000, tahun 98 waktu itu saya buka dengan sistem menginap. Jadi ngaji kalong, malam nginep, pagi pulang, malam nginep, pagi pulang. Ba'da subuh ngaji, malam ngaji. Mereka nginep di sini di gedung yang saya ceritakan tadi dengan luas 56 meter. Ba'da subuh mereka ngaji selesai jam 6, mereka pulang sekolah gitu. Akhirnya tahun 2002 saya punya santri waktu itu yang nginep yang mondok udah 58 orang. Saya bingung ini mau dikemanain 2002 tahun itu. Akhirnya saya undang tokoh masyarakat, mereka saya minta untuk membantu saya. Akhirnya mulailah di situ ada sebuah program pesantren, ada santrinya, ada ustadznya, ada guru-gurunya, dan ada pondok pesantrennya. Waktu itu pondok pesantren masih sebatas itu, jadi lantai 2 saya buat asrama. Yang rumah saya sebagian itu kamar saya robah menjadi kamar santri putri. Nah, saya waktu itu berdampingan dengan kamar orang tua saya, ibu saya waktu itu. Akhirnya itu berkembang terus sampai 2002 kita urus surat akte pendirian yayasan segala macam, berbadan hukum semua. 2002 2003 kita sudah mulai 2002 sudah mulai menerima santri dan resmi diresmikan menjadi sebuah pondok pesantren. 2002 terus sampai saat ini, dari mulai santri 15, 17 sampai 27 sampai 96, 107. Saya ingat tuh ya sejarahnya tuh. Sampai 107, 100, iya 176 sampai 224. Terus sampai saat ini santri yang mondok di pesantren Al-Quran ini sekitar 1022 orang. Nah, belum lagi termasuk siswa SD yang pulang pergi, SMP, siswa TK yang pulang pergi, TPA yang masih ada. Kalau di total sekitar 1400-an. Seluruh total santri yang pulang pergi itu yang SD, TK, TPA, yang pondok pesantren, yang boarding school itu adalah SMP, SMA semua wajib mondok. Dan sampai saat ini kenapa saya beri nama Al-Quraniyah? Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena waktu itu saya sedang mengaji ke kiai saya. Kiai saya, Kiai Haji Husain, dia pimpinan pondok pesantren Al-Quraniyah Ulu Jami. Saya bilang, saya punya majelis ta'lim, saya punya majelis ta'lim, saya minta nama. Waktu itu sebuah nama, kata dia namain Al-Quraniyah. Saya tanya, Pak Kiai, ini kan Al-Quraniyah sudah di sini namanya, masa di sana Al-Quraniyah lagi? Apa kata dia? Nggak apa-apa, di sini pusat, di sana cabang. Nah, ternyata Allah panggil dia lebih dulu. Setelah Allah panggil lebih dulu, dia menghadap Allah. Pesantrennya kemudian berkurang sampai akhirnya kami di sini justru dengan doa beliau terus berkembang dengan bimbingan Kiai Haji Muhammad Ali juga saat itu berkembang. Alhamdulillah, jadi sekarang
ini nama dari nama guru yang menamakan Al-Qur'aniyah. Kenapa dalam Al-Qur'aniyah? Karena orientasi semua pendidikan yang ada di sini berorientasi kepada Al-Quran. Jadi ciri khas pesantren ini adalah pesantren Al-Quran. Gitu. Kemudian bagaimana dengan akreditasi yang sudah ada? Baik, akreditasi yang sudah ada kita untuk sudah TK, lengkapi SD. semua dari TK, SD, SMP, SMA semua sudah terakreditasi A. Baik. Jadi bukan lagi B, akreditasinya semua A. Sudah A semua A ya? semua ya. Alhamdulillah. Luar Jadi biasa. semua dan sudah ada pesantrennya, sudah ada daftar namanya di pusat, ya di Kementerian Agama Pusat. Kemudian yang Diknasnya semua di Diknas Pusat. Jadi secara hukum ini sudah berbadan hukum semuanya. Legal. Sudah tidak ada masalah, legalitasnya sudah jelas. Gitu. Baik. Oke, kemudian berbicara tentang santri, tadi mulai dari dan sampai dengan yang begitu pesat sekali perkembangannya yang terjadi. Ini dari mana saja asal mereka, Kiai? Awalnya mungkin sekitar Jabodetabek ya. Awalnya Jabodetabek, tapi lama-lama berkembang seiring dengan prestasi para santri. Seiring prestasi para santri mereka juara di lomba MTQ di tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, nasional, bahkan santri kita ada yang juara internasional. Alhamdulillah. Ya. Itu mereka dari mulut ke mulut, akhirnya mereka berbicara bahwa saya mondok di Al-Qur'aniyah, mondok di Al-Qur'aniyah, mondok di Al-Qur'aniyah. Akhirnya dari mulut ke mulut itulah mulai terdengar dan melalui media-media sosial, YouTube dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah bisa dilihat kan? Sudah bisa dilihat dengan kalau kita melihat klik Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, mereka sudah bisa melihat. Dari situ syiar-syiar Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah terus mulai merambah kemana-mana. Dan saat ini santri yang berdatangan sudah hampir semua Nusantara, kecuali Bali ya yang belum ada. Nah, semuanya sudah ada dan semua provinsi sudah ada, termasuk Bangka Belitung, Riau, Kepri, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, termasuk Kalimantan, Sulawesi, termasuk Papua Barat, kemudian termasuk Papua, termasuk juga yang provinsi Yogyakarta, yang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu semua, DKI Jakarta, Banten, memang kita adanya domisilinya di ujung Banten, berbatasan dengan DKI. Jadi Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nah itulah barangkali Ustaz Mustafa tentang akreditasi. Baik, ini satu hal yang juga kita ingin tahu, mengapa Pak Kiai bisa mencintai dunia pesantren ini? Boleh bercerita ke kita? Baik. Awalnya. Pertama, sebenarnya saya dari kecil tuh orang tua itu dimasukkan ke pesantren Kalong gitu ya. Di sini ada pesantren tuh dari umur kecil tuh. Di sini ada pesantren. Kita dimasukkan ke pesantren tapi masih pulang pergi gitu. Kalong namanya. Santri Kalong. Tapi pelajaran pesantren nggak ada yang saya tinggal. Full diikuti. Full. Cuman karena deket ya. Jadi pulang pergi. Tapi pelajaran pesantren, kitab-kitab ya, termasuk Quran ya kita ngikutin yang ada dalam pesantren, program pesantren itu. Kemudian dari kecil ya namanya Pondok Pesantren Al-Ikhwaniyah namanya. Nah kemudian setelah itu beranjak dewasa, remaja maksud saya, itu saya juga diminta oleh orang tua saya, oleh guru di kampung ini, belajarlah kamu ke pesantren Al-Qur'aniyah Ulu Jami. Saya belajar ke sana. Ya namanya dunia pesantren tidak asing lagi bagi kami. Jadi di pesantren itu tempat diajarkan kemandirian, diajarkan bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita cinta kepada Al-Quran. Karena dari kecil tuh yang saya pelajari itu Quran. Jadi saya juga sebenarnya tidak pernah terbayang dalam hati saya bahwa saya ingin kalau sudah besar saya ingin punya pesantren, nggak pernah ada terlintas dalam pikiran saya. Cuma saya waktu itu punya keinginan kalau saya besar nanti saya ingin punya musola di depan rumah saya, di tanah yang dulu pernah saya idam-idamkan. Saya pengen berdiri sebuah musola di situ dan saya menjadi imam bagi penduduk masyarakat situ. Ternyata bukan lagi musola, yang ada jadi masjid gitu. Dan di depan masjid langsung. Dan di depan tanah yang dulu saya impikan jadi masjid ternyata. Sesuai dengan impian Sesuai dengan impian saya, umur 10 tahun saya begitu. Nah jadi rupanya Allah mengijabah itu dan akhirnya sampai saat ini dunia pesantren itu bagi saya sudah tidak asing lagi dan dari kecil kami dididik di pesantren. Sehingga alhamdulillah
sampai besar ini kami memimpin sebuah pesantren, maka kami memahami bagaimana karakter anak, karena dulu juga kami jadi santri gitu. Baik. Ya, jadi kemudian sampai kami digembleng dengan Kiai Haji Muhammad Ali itu guru saya dengan dalam bidang tilawah. Itu benar-benar saya merasa sebelumnya saya belajar dengan Kiai Abdullah, Kiai Haji Muhammad Nasir, itu guru-guru tilawah saya. Kalau sebelumnya kalau guru-guru kitab saya dengan Kiai Haji Muhasyar Baran, itu guru-guru saya yang mengajarkan kitab-kitab kecil kayak apa namanya, kayak matan jurumiyah, kayak matan bina, kayak gitu-gitu, nahu sorab itu. Tapi di Quran kita belajar tajwid dengan guru-guru saya yang di kampung ini. Terus saya merambah ke Jakarta, kenal dengan Kiai Husain, kami belajar Kiai Husain, kemudian belajar dengan Abuya Kiai Haji Muhammad Ali. Waktu itu dia masih remaja, belum nikah. Bayangkan kami anak-anak, dia remaja, belum sedang energik sekali. Dan waktu itu dia sudah juara nasional tahun 82 kalau nggak salah di Padang. 84 atau 84 kalau nggak salah di Padang. Jadi dia memang orangnya ikhlas, sehingga kami belajar ikhlas dari beliau. Mereka itu adalah orang yang ikhlas yang telah mendidik saya, guru-guru yang saya sebutkan tadi. Jadi saya belajar keikhlasan dari mereka itu guru-guru saya. Jadi intinya bahwa kalau ditanya kenapa saya begitu cinta pada pesantren, karena saya dari kecil dididik di pesantren. Baik. Jadi ala pesantren, hidup kita sederhana, ala pesantren. Belajar kemandirian, belajar kedewasaan, belajar menerima sebuah takdir, belajar menerima kekurangan kita. Semuanya kita pelajari di situ. Baik. Sampai dengan hari ini sudah berapa kali wisuda, Pak Kiai, untuk SMA-nya? Kita sampai saat ini sudah 14 angkatan. Sebenarnya kalau formalnya udah 14, tapi sebelum formal kami kan dulu pernah punya alumni yang sekolah keluar mondok di sini. Jadi itu nggak ada wisuda. Jadi hanya setelah mereka lulus sudah pulang begitu aja, nggak ada wisuda. Setelah saya buka sekolah, ini 14 tahun sudah saya buka, 20 tahun saya buka sekolah, maka 14 angkatan. Ada yang ke luar negeri? Banyak. Sekolah di luar ada negeri? Yang di luar. Di mana saja negara tujuan? Mereka saat ini ada yang belajar ke Mesir, Al-Azhar, Kairo. Lulusan Al-Quraniyah ini ada yang belajar ke Al-Azhar, Mesir. Dan itu mereka banyak, hampir kurang lebih 20 orang lebih yang saat ini sedang belajar. Ada yang semester, ada yang tingkat 4, ada yang tingkat 3, ada yang tingkat 2, ada juga yang tingkat 1. Ada juga yang lulusan kita ada yang ke Turki, ke Turki saat ini. Ada juga yang saat ini sedang belajar di Sudan. Ada beberapa negara. Ada beberapa negara. Tetapi tahun ini kita sedang merambah lagi persiapan mereka untuk berangkat juga ke Maroko, ke Tunis. Itu sedang kita persiapkan karena kita punya kelas di sini namanya kelas internasional. Jadi tentang belajar ke luar negeri, kita ada programnya di sini. Konsentrasi yang diambil di luar negeri apa, Pak Kiai, umumnya yang rata-rata mereka tafsir. Karena linear dengan Al-Qur'an yang ada di pesantren ini, mereka belajar di sana tafsir. Tapi ada juga yang syariah, ada yang usuluddin, macam-macam. Mereka mengambil sesuai dengan jurusan masing-masing. Tapi saya cukup bangga karena mereka adalah calon penerus bangsa, penerus generasi tua masa saat ini. Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini yang sedang belajar di luar negeri sana, lulusan alumni kita, akan menggantikan posisi orang-orang tua saat ini. Luar biasa. Mungkin gitu. Baik, kemudian sebagai seorang pimpinan pondok pesantren, dan beliau sahabat Patria TV juga adalah seorang qori. Ini tidak sah rasanya kalau kita tidak mendengarkan suara beliau walau hanya 1 atau 2 ayat saja, atau mungkin langsung jawab dan jawab atau yang Pak Kiai bisa sampaikan ke kita. Udah lama nggak baca Quran bin Nagom tapi kalau diminta ya saya coba. Barangkali masih ada sisa-sisa suara saya yang karena saat ini saya sudah pindah ke ceramah. Jadi saya jarang membawakan lagu ayat Quran dengan nagom. Tapi karena Ustadz Mustafa yang minta dan Patria TV yang minta, saya coba. Baik, falitafaddal masykur wa Syekh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil lail. Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah. Segitu aja ya? Ya, sadaqallah. Cukup ya. Yang penting diminta oleh Ustaz Mustafa, ya saya kabulkan segitu saja. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan pada haflah yang akan datang. Insya Allah. Iya. Baik. Agar bisa menginspirasi para generasi pesantren lainnya, Pak Kiai adalah juga seorang qori. Belajar tilawah sejak mulai kapan? Anak-anak atau remaja? Lalu prestasi apa saja yang pernah diikuti waktu itu? Ya. Bicara tentang prestasi dan mulai cinta kepada Al-Quran, saya memang sejak anak-anak saya belajar tilawah bin nagam dengan guru-guru yang ada di kampung kita, mungkin seadanya. Tetapi saya diajak oleh guru saya, almarhum Kiai Haji Muhammad Nasir. Beliau ngajak saya bertemu dengan Kiai Haji Husain Husin. Dia adalah tokoh qori pada masa itu, dan merupakan pesantren sentral di Jakarta Selatan. Dan murid-murid beliau termasuk Kiai Haji Muhammad Ali yang sudah juara internasional. Saya datang ke situ, saya dididik dengan nagam, dengan bayati, sobah, hijaz, nahawan, sikar, ras, jihadka. Dengan 7 tangga nada itu saya sampai bisa membawakan lagu sendiri. Kemudian saya dikenalkan dengan Kiai Haji Muhammad Ali, kami dididik di situ. Dan dari mulai kanak-kanak saya pernah menjadi juara DKI di tingkat provinsi DKI Jakarta. Saya juga pernah menjadi juara di tingkat Kabupaten Tangerang. Kemudian remaja juga saya pernah di Kabupaten Tangerang. Kemudian dewasa pernah di Kabupaten Tangerang juara 1 dulu, juara 2 dulu di Kabupaten Tangerang. Dan seterusnya saya mengikuti musabaqah fahmil Quran, dan alhamdulillah saya mencapai keinginan saya bisa mengikut MTQ nasional. Waktu tahun 1991 kami menjadi juara 1 saat itu di cabang fahmil Quran, dan kemudian kami diberikan kotum haji oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam ini Gubernur Jawa Barat Yogi S. Mehmet, udah almarhum, semoga Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Saat itu kami berangkatkan haji tahun 91. Dan alhamdulillah dengan ridho Allah kami dari situ mulai mengalir keberkahan Al-Quran. Kami bisa mendirikan pesantren, dan prestasi-prestasi anak-anak kami juga juara-juaranya mungkin bisa dilihat di piala-piala di situ. Itu adalah piala-piala anak-anak kami sampai dengan juara nasional, bahkan ada yang juara internasional seperti Ananda Ilham Mahmuddin, dia juga santri Al-Qurania dan sampai juara di Brunei Darussalam, di Malaysia pernah juara juga. Dan Ahmad Fauzi Ridwan pernah juga juara di Bahrain, ya, di Bahrain juga pernah. Dan kemudian di saya lupa namanya itu ya, ya pokoknya dia dua tempat dia juara juga. Dan satu lagi Agus Burhanuddin pernah juara di
Tripoli. Tripoli itu di mana tuh? Kalau dulu Tripoli namanya ya. Presidennya yang sudah Muammar Gaddafi. Di mana? Libya. Dia pernah juara juga di Libya. Artinya anak-anak kami yang kami didik, alhamdulillah mereka bisa berprestasi di kancah internasional. Dan ini merupakan satu motivasi bagi generasi-generasi muda yang lainnya agar bisa berkiprah. Bagi santri-santri yang lainnya bisa berkiprah, mencontoh kakak-kakaknya yang sudah juara internasional. Tapi saat ini kita selalu juga mengikuti juara-juara MTQ nasional. Persatuan santri kita tuh di bidang syarhil Quran selalu juara di nasional. Fahmil Quran juga selalu juara di nasional. Tahfidz juga banyak yang juara di tingkat nasional dari yang 10, 20. Kemudian juga bidang tilawah juga Ilham Mahmudin, Ahmad Fauzi Ridwan, terus Ghazali Rahmatillah, itu semua udah juara-juara nasional semua dari santri kita. Artinya secara prestasi kita tidak ketinggalan dengan santri-santri yang sudah menjuarai nasional. Anak-anak kita juga di sini juara nasional, juara internasional. Kalau saya bilang juara nasional, juara internasional berarti juara kecamatan, wali kota, provinsi sudah dilewati. Ya, sudah dilewati. Sedangkan saya, alhamdulillah saya mengikuti jejak guru-guru saya di bidang Al-Quran, Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Husain almarhum, Kiai Haji Muhsin Salim, Kiai Haji Ahmad Fatoni, Kiai Haji Ahsin Sakho, Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin, Kiai Haji Ahmad Muhajir. Mereka guru-guru saya yang telah mendidik saya. Dan alhamdulillah saya berkat wasilah beliau, saya juga pernah Dewan Hakim Nasional, bahkan menjadi juara, menjadi Dewan Hakim Internasional, MTQ Internasional Antar Rumpun Melayu. Saat itu kami menjadi juri di internasional, dan itu berkat wasilah guru-guru saya. Guru-guru kita. Jadi artinya bahwa jangan pernah kita takut kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita bersama Al-Quran, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi hidup bersama Al-Quran, maka hidup kita akan merasa damai, tentram, dan merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik. Ada tagline hidup, moto hidup Pak Kiai yang bisa di-share ke kita? Hidup itu cita-cita boleh setinggi langit, tapi harus kita sandarkan kepada Allah. Selalu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Karena dengan sabar, dengan sholat ini bukan hanya sholat wajib ya, sholat sunnah yang lain. Terus kita istiqomah kerjakan, terutama tahajud, karena kita akan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Kita akan mencapai puncak kejayaan manakala kita selalu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dengan sabar dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah yang kedua, ikhlas semua perjalanan hidup. Jalankan semua apa yang kita sudah jalani dengan ikhlas, yang akan kita jalan dengan ikhlas. Cita-cita jalankan dengan ikhlas. Yang ketiga, tidak boleh takabur dan sombong, karena itu kunci kehancuran kita. Kalau kita sombong, takabur dimanapun, jangankan manusia, setan juga nggak suka, jangankan manusia, semut juga nggak suka sama orang sombong, kan gitu. Jadi oleh karena itu, takabur dan sombong, Allah katakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nggak boleh kita sombong. Semua ini adalah titipan Allah. Pesantren Al-Quran ini bisa besar, juga titipan Allah. Semakin besar, semakin berat tanggung jawab kita untuk mengurus umat, karena mereka adalah amanat Allah yang dihadirkan ke sini. Baik, terima kasih Pak Kiai Sobron atas waktu untuk bisa bersama kami. Sama-sama Ustaz Mustafa. Acara I Love Pesantren Patria TV pada hari ini. Semoga Pak Kiai selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, amin panjang ya Allah. umur, Doain, dan kemudian lancar semua, berkah semua. Amin. Ustaz Mustafa juga saya doakan semoga sehat, panjang umur, berkah, sukses menjalani hidup dan sukses cita-citanya. Amin ya Rabb. Terima kasih atas doanya. Sahabat Patria TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam program I Love Pesantren, sampailah kita di penghujung jumpa kita dalam program acara I Love Pesantren. Kali ini kita langsung menanyakan ke narasumber kita, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Quraniyah, Bapak Kiai Haji Dr. Sobron Zayan MA. Pak Kiai, terkait untuk pesan kepada orang tua di seluruh Indonesia bahwa jangan sampai ada kekhawatiran bagi mereka untuk memasukkan
anaknya ke pesantren. Ini pesan Pak Kiai sebagai pimpinan pondok pesantren, bahwa pesantren sebagai alternatif bahkan mungkin bisa memang menjadi pilihan yang utama. Kira-kira seperti apa pesan Pak Kiai? Falyatafadhal masykuran. Baik, terima kasih Ustaz Mustafa. Mungkin di closing terakhir, saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama bahwa saat ini dunia semakin global, persaingan semakin ketat, bahkan ilmu sains dan teknologi semakin meluas, semakin berkembang pesat. Tidak kemungkinan juga kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak generasi kita. Kelas 5 SD sudah kena narkoba, kelas SMP itu mereka sudah mengadakan atau terjebak prostitusi online dan sebagainya. Belum lagi yang SMA dan sebagainya. Ini rusak generasi muda kita. Maka orang tua tidak perlu khawatir, masih ada alternatif yang lebih utama, yaitu memasukkan anak ke pondok pesantren. Karena di pesantren diajarkan akhlak, diajarkan ilmu pengetahuan, diajarkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup, dan diajarkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab sebagai rujukan karya-karya ulama-ulama besar, klasik. Dan itu sampai saat ini menjadi tuntunan. Mereka mengambil sumbernya dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bagi semua masyarakat Indonesia, maka untuk menciptakan generasi yang soleh, soleha, tangguh, berwibawa, berkarismatik, maka dekatkan mereka kepada Al-Quran. Salah satunya adalah memasukkan anak ke dunia pondok pesantren, terutama pondok pesantren Al-Quraniyah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Sukses dan berkah selalu untuk Pak Kiai bersama seluruh jajaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Patria TV di seluruh Indonesia, dimanapun saja berada, hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya Mustafa dari Pondok Pesantren Al-Quraniyah Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.